Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaril 810, pastikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaril 810, pastikan kita sehat, orang normal paham. Sahabat-sahabat Rita serta netizen Dr. Zaril, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga. Berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya Dr. Zaril 810, pastikan kita sehat, orang normal paham. Baik Bapak Ibu semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah, ini biasa ada alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Luar biasa. Mantap ya. Ya, baik, saya harus banyak diam tanpa banyak bergerak. Jadi saya MC luar biasa nih. Ya, ini perjuangan ya, perjuangan. Kata Agim, apapun takdirnya harus diterima. Takdir Allah ternyata ada getaran-getaran yang membuat kita bergetar jiwa kita. Ustaz Imam Santoso, sahabat saya juga guru saya yang akan memberikan ceramah hari ini, luar biasa bisa ketemu beliau sini. Dan Haji Ipi, senyum Haji? Ya. Luar mantap nih ya. Tarik dikit loh. Tarik ke depan dikit kalau yang kali itu. Apanya? Oh, geserannya ke ya, baik. Kemudian Pak Nomo, Kang Nomo, Mbak Binsa yang sudah bisa memotong terakhir sunatan ya. Kemudian senior saya, Pak Haji Munas, Bapak-bapak, terus ada Pak Sujar, Bang Hendra, Pak. Saya ingin kalau beliau dengan aparat kelurahan atau aparat desa, ternyata bukan kan? Iya, petani ya. Iya. Ya, kepala dinas peternakan ya. Ada pengusaha. Tadi ada sebut rumah makan 50 disebut beliau KM 50. Mudah-mudahan KM 50 tuntas di Indonesia. Orang normal paham. Baik Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat Rita, para pemuda, para remaja, anak-anak, ibu-ibu, saya dikasih waktu 2 menit untuk bicara. Jadi singkat saja. Saya kemarin dihubungi oleh Haji Ipi melalui seorang wanita. Jadi beliau menggunakan HP seorang wanita. Karena HP beliau menghubungi saya, saat itu saya tidur, saya tidak bisa mengangkat HP. Begitu wanita telepon, saya angkat, ternyata beliau yang ngomong. Nah, jadi yang menakjubkan, yang saya amati dan saya rasakan di sini, bahwa sesuatu yang tidak ada manfaatnya lagi, ternyata jadi bermanfaat. Nah, sampah-sampah yang berasal dari kotoran sapi, kemudian sampah-sampah plastik yang bertebaran di mana-mana, ternyata oleh Masjid Al-Bina, Masjid Ayu Al-Bina bisa dimanfaatkan secara maksimal, dan itu bisa membuat orang-orang yang harus mendapatkan perhatian negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahwa fakir miskin dan anak lantar dipelihara oleh negara, ternyata diwujudkan oleh Masjid Al-Bina. Ini sungguh luar biasa. Jadi harusnya Pak Presiden hadir di sini hari ini untuk melihat bagaimana perjuangan Haji Ipi dan sahabat-sahabat tercinta memperjuangkan sampah yang tidak berguna jadi lebih bermanfaat. Nah, dikaitkan dengan manusia, ternyata manusia itu ada juga yang disebut manusia sampah kan? Sampah masyarakat ada kan? Nah, Bang Nomor paham betul itu seperti apa sampah masyarakat. Jadi Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat tercinta, serta netizen, nah ini ada netizen Dr. Zaril. Siapapun kita, termasuk saya, punya masa lalu yang bisa jadi itu sampah bagi orang lain. Kalaupun bagi orang lain belum jadi sampah, karena aib kita ditutupi Allah, itu adalah sampah masa lalu kita. Sampah kita masa lalu, maksudnya saya punya masa lalu yang menjadi sampah bagi saya sendiri. Lalu sampah itu ada dalam tubuh kita, ada dalam jiwa kita, ada dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Nah, siapa yang mengolahnya? Ya kita sendiri yang mengolahnya. Sampah yang ada dalam pikiran saya, di hati saya, di perasaan saya mengolahnya. Bapak Ibu semua juga seperti itu. Saya ngomong semakin cepat ya. Mohon maaf, saya terlalu cepat ngomongnya. Jadi, apapun yang terjadi pada diri kita masa lalu, kalaupun kita dianggap sampah masyarakat, kita masih punya masa depan. Sebagaimana kotoran sapi itu, kalau keluar, siapa yang mau menikmatinya?
Tidak ada kan? Tapi dikelola oleh AJIP, oleh Bina Sejahtera, oleh kelompok ternak Bina Sejahtera, betul AJIP ya? Dan dikompos, dan ketika ya itu bisa jadi sumber infak. Nah itu luar biasanya. Kemudian kalaupun orang menganggap kita sampah, ya biasa aja lah, biasa aja. Orang menghina kita, biasa aja. Karena catatan kebaikan itu ada catatan malaikat, bukan catatan manusia. Nah, jadi Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat kita, serta netizen Zaril, kalaupun dalam diri kita masih ada pikiran yang bersifat sampah, yang tidak berguna, kita daur ulang di pikiran kita sendiri, kita munculkan jadi pikiran yang menakjubkan. Contoh sederhana seperti ini. Ustaz Imam sampai sekarang anaknya baru 5. Kemudian ada seorang dokter, anaknya 7 gitu. Jadi ketika dokter tadi ditanya, dok masih bujang, udah nikah? Oh, pikirnya dokter tuh masih bujang gitu kan? Anak berapa? 7. Hah? Terkejut ya. Jadi sesuatu yang aneh itu, ya bisa jadi karena peran orang-orang tertentu yang membuat itu terasa aneh. Jadi dulu orang ke masjid beramai-ramai itu dianggap apa ya? Dianggap alim segala macam. Punya anak banyak dianggap aneh. Nah itu dia hitung ya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7 dia jarinya. Ya nah ya 7 kan. Nah jadi punya anak banyak itu dianggap aneh dulu. Tapi sekarang justru negara-negara tertentu itu sangat mengharapkan anak itu jumlahnya banyak. Karena ada negara di Jepang salah satunya pertumbuhan penduduk sampai minus kalau tidak salah. Jadi mereka akan kehilangan penduduknya beberapa puluh tahun yang akan datang, bahkan ratusan tahun yang akan datang akan kehilangan penduduknya. Jadi Bapak Ibu semua, kalau misalnya merencanakan anak 2, tahu-tahu Allah jadikan 3, terima saja. Jadi 4 terima saja, 5 terima saja, berapapun terima saja. Termasuk istrinya. Istrinya harus menerima kehadiran anak itu maksud saya. Karena ada seorang, saya dapatkan cerita ini dalam satu pekan ini, ada seorang psikolog yang mendapatkan berita dari psikolog lainnya bahwa ada seorang laki-laki hadir menemui psikolog di akhirat. Kenapa saya selalu membenci ibu saya? Padahal ibu saya itu baik. Bapak Ibu tahu kenapa? Begitu dilacak ke ibunya, Bu, ditanya oleh seorang psikolog, apakah dulu ibu pernah berniat menggugurkan kandungan ibu? Ya, dia bilang. Nah, peristiwa itu terekam di janin dalam kandungan ibu itu. Itu kan sampah kan bagi pikiran ya. Bagi janin itu sampah dan terbawa sampai usia dewasa. Lalu ketika ibu itu mengakui bahwa pernah ingin menggugurkan kandungannya, dia sampaikan ke anaknya yang sudah dewasa tadi, nah ibu minta maaf, saya itu ibu hilaf. Dan begitu saling cerita seperti itu, akhirnya rasa benci kepada ibunya sudah hilang. Jadi Bapak Ibu semua, yuk kita manfaatkan sampah agar sampah ini bermanfaat bagi kita semua. Orang normal paham. Saya sudah tidak sabar lagi ingin mendengarkan nasihat spesial dari sahabat saya, guru saya, Ustaz Imam Santoso. Semoga Ustaz bikin saya supaya jadi semangat dan kami semua jadi berniat masuk surga, bertemu dengan Nabi Muhammad nanti di surga Firdaus, dan juga nanti kita disambut oleh Ustaz Imam di sana. Nah, seperti itu ya. Dan untuk ke depan, tahun depan saya diperintahkan dicalonkan untuk provinsi. Orang normal paham. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Mohon doa barokah, nasihat dan dukungan. Insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat. Orang normal paham. Salam dari Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Saya kalau nyebut Allahu Akbar merdeka senang sekali. Sahabat-sahabat kita serta netizen Dr. Zaril, insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal paham. Salam dari Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih banyak sahabat-sahabat kita sudah menonton.